Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Coba lihat, itu adalah orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Wah, siapakah kecantikan itu? Dia sangat cantik. Benar-benar, dia hanya sebanding dengan Four Seasons. Aku tidak pernah berharap bahwa Nusantara Eksekusi Abadi juga memiliki wanita cantik seperti dia. Dasar idiot, harap tenang. Itu adalah putri dari Master Immortal Execution Archipelago, adik perempuan Murong Sun, dia adalah Murong Wan. Apakah kamu ingin mati, berbicara di belakangnya dengan cara seperti ini? Ucap kerumunan. Tiba-tiba saja, keributan muncul dari alun-alun. Memfokuskan dan melihatnya, seseorang melihat sekelompok yang dibentuk oleh beberapa wanita yang muncul di atas lapangan. Dan jika menilai dari pakaian mereka, beberapa orang ada yang tahu kalau mereka berasal dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Kultivasi yang dimiliki kelompok itu, semuanya sangatlah kuat. Memang benar seperti yang diketahui orang banyak, yang paling lemah adalah peringkat 4 Martial Lord. Selain itu, mereka tidak terlalu tua, dan orang yang memimpin bahkan peringkat 5 Martial Lord. Tidak hanya peringkat 5 Martial Lord memiliki kekuatan yang kuat, penampilannya juga cukup luar biasa. Sepertinya dia belum terlalu tua, dan palingan dia baru saja melewati usia 20 tahun. Melihat wajahnya yang muda dan murni, orang-orang bahkan bisa mengatakan kalau dia adalah seorang wanita muda. Selain itu, dari pandangan hormat dan takut orang-orang bahwa jenius Kepulauan Eksekusi Immortal di belakangnya memberitahu Chu Feng, bahwa dia adalah adik perempuan Murong Sun, yaitu Murong Wan. Bukankah itu Ya Fei? Tunangan tuan muda dari Kepulauan Eksekusi Immortal, yang merupakan salah satu dari 3 keindahan besar wilayah Laut Timur, seru seseorang. Segera, sekelompok orang yang dibentuk oleh keindahan pun muncul, dan bagi Chu Feng beberapa dari mereka adalah wajah yang dia kenal. Wanita yang memimpin itu sangatlah cantik. Dia sangat menggoda dan juga hot, dan ketika seseorang memandangi 2 puncak di tubuhnya yang menjulang tinggi, kakinya yang panjang dan ramping, serta berkilau dan kulit seputih salju, itu membuat pembuluh darah mereka hampir pecah, dan mereka bahkan tidak bisa memalingkan muka mereka. Satu-satunya wanita yang bisa dibandingkan dengannya adalah Kyuzu, dan keindahan itu tentu saja Ya Fei. Adapun orang-orang di belakangnya, mereka semua adalah pelayannya. Namun mereka yang datang ke sini hari ini, semuanya berada di peringkat keempat Martial Lord. Telah dikatakan bahwa Ya Fei dan Kyuzu memiliki tingkat ketenaran yang sama, dan melihat mereka hari ini, mereka berdua memang luar biasa. Benar-benar jarang terlihat kecantikan yang luar biasa seperti ini, seru Gao Xiong. Ketika dia melihat Ya Fei, Gao Xiong dan saudara laki-laki lainnya sangat tersentuh. Aku pernah mendengar, bahwa kecantikan Lady Kyuzu itu seperti es, sedangkan kecantikan Ya Fei ini seperti api. Sepertinya rumor itu memang benar. Ya Fei ini benar-benar seperti nyala api. Hanya dengan pandangan sekilas saja, dia bisa membuat darah seseorang mendidih, dan seseorang bahkan ingin berhubungan intim dengannya. Hehehe, ucap Wang Long. Murid dari Akademi Forseas bernama Wang Long, bahkan tanpa malu menjilat bibirnya. Mendengus. Dia berpakaian seperti wanita dari rumah bordil. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan senior Kyuzu aku? Chunwu mendengus dingin, lalu melirik Wang Long. Hehehe, Nona Chunwu benar, Nona Chunwu benar. Ya Fei itu terlihat baik secara sekilas, tapi dia benar-benar kalah dengan Lady Kyuzu ketika melihatnya lebih detail. Lady Chunwu lebih cantik daripadanya. Balas Wang Long yang memiliki wajah yang penuh perhatian. Mendengus. Namun untuk menghadapi orang-orang seperti Wang Long, Chunwu sekali lagi mendengus dengan dingin. Penghinaan dari dalam pandangannya tidak berkurang, tetapi malah semakin meningkat. Namun demikian, terlepas dari apa yang dipikirkan Chunwu, harus diakui bahwa keributan yang dibuat oleh penampilan Ya Fei saat ini, itu memang dibayangi oleh Murong Wan.
Judul kecantikan nomor satu itu memang kuat, terutama daya pikat Yafei, itu bisa membuat mood seseorang meledak. Tingkat ketertarikannya bahkan lebih tinggi dari Kyuzu. Seketika, banyak orang mulai membandingkan penampilan Yafei dan Kyuzu. Tetapi tidak peduli apa hasilnya, para lelaki di tempat kejadian telah memikat mata mereka sepenuhnya, ke arah penampilan bersamaan dari dua keindahan besar itu. Murong Wan itu, tampaknya dia tidak terlalu menyukai saudara ipar masa depannya ya, ucap Chu Feng. Saat kerumunan terfokus pada Yafei dan Kyuzu, Chu Feng mengarahkan pandangannya ke arah Murong Wan. Dia bisa melihat bahwa, wanita muda itu memiliki wajah yang tidak sedap untuk dipandang pada saat itu. Ketika dia melihat Yafei, sepertinya dia melihat ada sedikit permusuhan. Aku pernah mendengar, bahwa ada beberapa bentrokan antara Murong Wan dan Yafei. Dan jika melihat sikap mereka hari ini, sepertinya rumor itu memang benar. Kata Xiaoyu sambil tersenyum, dan seolah-olah dia benar-benar menyukai konflik antara keduanya. Coba lihat, lebih banyak orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal telah datang. Mereka benar-benar menarik. Itu sudah jelas. Mereka pasti datang semua, namun mereka tidak datang bersama-sama, ucap kerumunan. Tepat pada saat itu, sekelompok orang lain berjalan dari bawah puncak gunung. Seperti sebelumnya, mereka berasal dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Ada juga beberapa orang dalam kelompok itu, tetapi di kelompok itu ada laki-laki dan perempuan. Orang yang memimpin seperti sebelumnya, dia juga berada di peringkat kelima Martial Lord. Tetapi yang memimpin kelompok itu bukanlah keindahan, melainkan seorang pria muda. Orang itu bernama Zhan Feng. Dia adalah putra Immortal Execution Archipelago, yaitu Zhan Jiuxiao. Dia merupakan salah satu jenius teratas dari Nusantara Eksekusi Immortal. Meskipun dia masih terlihat muda, tapi dia melakukan hal-hal dengan kejam. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dan juga tidak peduli tentang konsekuensinya. Jika dibandingkan dengan Murong Wan dan Yafei, orang itu harus diwaspadai. Kata Xiaoyu kepada Chu Feng dan yang lainnya melalui pesan mental. Zhan Feng ya, dia benar-benar terlihat seperti orang yang kejam, balas Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyu, Chu Feng memeriksanya secara rinci, dan menemukan bahwa secara bawaan orang itu memiliki penampilan yang menyeramkan. Dia adalah tipe yang bisa membuat anak kecil menangis, itu hanya dengan melihat penampilan luarnya saja. Namun Chu Feng juga sudah tahu, bahwa kefasikan Zhan Feng ini tidak hanya berasal dari penampilannya saja. Dari aura samar-samar yang terdeteksi di tubuhnya, Chu Feng bisa merasakan bahwa tangannya telah ternoda oleh sedikit darah. Jumlah orang yang meninggal dengan tangannya, setidaknya itu berjumlah beberapa puluh ribu. Memang benar, dia adalah iblis besar yang membunuh tanpa berkedip. Setelah itu, orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal muncul berturut-turut. Beberapa dari mereka ada yang datang sendiri, beberapa ada yang datang berpasangan, berdampingan, dan beberapa ada yang membentuk kelompok 3 atau 5 orang. Tetapi selain Murong Wan, Yafei, dan juga Zhan Feng, mereka tidak ada yang istimewa untuk diperhatikan. Setelah semua orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal tiba, hampir semua orang yang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam abadi Martial Marking telah hadir. Chu Feng awalnya ingin secara damai menunggu pembukaan realem abadi menandai Martial, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu, karena ada tatapan yang sangat tidak baik terkunci ke arahnya. Itu benar, tatapan itu berasal dari Yafei. Tidak hanya dia menemukan Chu Feng, dia bahkan mengatakan kepada kelompok bawahannya untuk tetap tinggal, dan berjalan dengan agresif ke arah Chu Feng. Lihat-lihat, Yafei akan datang. Wah, kecantikan hebat ini sebenarnya berjalan ke arahku atas kemauannya sendiri. Ucap kerumunan. Melihat Yafei berjalan ke arah mereka, semua orang yang berdiri bersama dengan Chu Feng menjadi sangat bingung. Mereka tidak bisa memikirkan alasannya, mengapa Yafei datang kepada mereka. Karena sudah jelas, mereka tidak ada yang tahu pikiran Yafei. Akhirnya mereka membuat dugaan bahwa, Yafei sangat mungkin datang demi Kyuzu untuk menyambutnya.
Setelah semua, sebagai keindahan besar wilayah Laut Timur, keduanya terlepas dari kultivasi atau penampilan, mereka berdua hampir sebanding. Mereka selalu menjadi tokoh pembanding, dan tanpa sadar, mereka berdua menjadi saingan. Namun semua kerumunan tidak ada yang menduganya, bahwa setelah Ye Fei mendekat, ternyata dia tidak memperhatikan Kyuzu, dan langsung berjalan ke arah Chu Feng. Setelah itu dia berkata dengan senyum ringan, "Suatu kebetulan. Aku tidak pernah menyangka, kalau aku akan bertemu dengan kamu di sini juga," ucap Ye Fei. "Oh, ini memang suatu kebetulan," balas Chu Feng. Chu Feng tersenyum tipis, meskipun tidak ada banyak perubahan di wajahnya. "Ternyata kamu juga mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Realm Immortal Martial Marking. Sepertinya kamu telah melewati pemutaran untuk melakukan itu kan?" Ye Fei bertanya sambil tersenyum. "Oh, maaf saja ya, kamu salah tebak. Aku mendapatkan kualifikasi ini, itu karena aku menerima lencana berkabut," balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan lencana berkabutnya sendiri. Setelah melihat lencana di tangan Chu Feng, Ye Fei seketika saja terkejut. Namun dia tidak terlalu terkejut, dan kemudian berkata, "Aku pernah mendengar, bahwa cukup berbahaya di alam abadi yang bertanda bela diri. Setelah masuk, kamu harus sedikit lebih berhati-hati," ucap Ye Fei. Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi. Sejak awal, dia bahkan tidak pernah melihat orang lain. "Wah, Brother Wu Qing, kamu benar-benar bukan orang yang sederhana. Kamu bahkan mengenal Ye Fei ini," ucap Wang Long. Setelah Ye Fei pergi, Wang Long mendekat dengan wajahnya yang penuh dengan segala macam kekaguman. Karena Ye Fei selalu mengenakan senyum di wajahnya, dan tatapannya juga cukup lembut. Jika dilihat dari penampilannya ini, dia tampak seperti sedang berbicara dengan seorang teman lama. Bahkan orang-orang tidak bisa melihat kebenciannya terhadap Chu Feng. "Oh, hehehe." Chu Feng hanya tersenyum ringan, tetapi tidak menjawabnya ketika dia mendengar pertanyaan Wang Long. Chu Feng merasa meskipun Wang Long memiliki kultivasi yang baik, dia jelas-jelas tidak memiliki kecerdasan yang cukup. Itu karena, Chu Feng tidak berbicara bahasa yang sama dengannya. "Junior Wu Qing, tampaknya ada semacam konflik antara kamu dan Ye Fei?" tanya Xia Yu. Seperti yang diharapkan, orang-orang seperti Xia Yu yang memiliki pikiran yang sangat cermat, itu langsung melihat perselisihan antara Chu Feng dan Ye Fei. Dia secara diam-diam mengirim pesan mentalnya, hanya untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Dan pada saat yang sama, Chun Wu dan yang lainnya melakukan hal yang sama juga. "Memang benar ada beberapa insiden kecil antara aku dengannya, tapi itu tidak layak untuk disebutkan," jawab Chu Feng. Tentu saja, Chu Feng tidak akan memberitahu Xia Yu dan yang lainnya tentang masalah itu, karena dia tidak sepenuhnya mempercayai mereka. "Junior Wu Qing, terlepas dari apapun itu, ikuti saja kami ke alam abadi menandai bela diri, dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Bersama kami di sini, tidak peduli siapa mereka, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada kamu. Lagi pula, ini adalah puncak Misty Peak," ucap Chun Wu yang juga mengirimkan pesan mentalnya. Gemuruh gemuruh gemuruh. Tepat pada saat itu, suara gemuruh tiba-tiba datang dari pusat alun-alun. Seluruh puncak gunung juga mulai bergetar dengan hebat. Dalam situasi itu, semua orang bisa melihat dengan jelas siluet yang bersinar muncul dari alun-alun, dan perlahan-lahan naik hingga akhirnya menjadi gerbang yang kokoh. Gerbang itu setinggi 100 meter, dan disertai dengan sinar bercahaya di mana-mana. Gerbang itu sangat perkasa, dan juga sangat mendominasi. Terlebih lagi, pada saat itu juga, gerbang itu perlahan-lahan terbuka. Hembusan asap berwarna-warni dan aneh yang seperti udara surgawi, itu berputar di sekitar gerbang saat keluar. Dan melalui kabut berwarna-warni itu, semua orang bisa melihat di dalam gerbang, kabut itu berlama-lama di sana. Di balik gerbang ada puncak yang bisa menyentuh langit, deretan burung terbang, dan air terjun yang mengalir. Itu bukan hanya dunia yang berdiri sendiri, tetapi itu lebih seperti sebuah dunia yang nyata. Alam abadi yang bertanda bela diri adalah tanah suci bela diri.
Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku memiliki kesempatan untuk memasuki tanah suci kultivasi ini. Wahahaha, ucap seseorang dengan bangga. Tiba-tiba saja, tawa yang gila segera terdengar. Seorang wanita tua terbang dari puncak gunung, dan tiba di tengah alun-alun. Jika melihat pakaiannya, semua orang bisa mengenalinya sebagai salah satu penjaga puncak berkabut. Apa yang barusan dia katakan? Bagaimana mungkin martial marking Immortal Realm ini menjadi tanah suci martialism? Seru kerumunan. Mendengar kata-kata orang itu, diskusi pun segera muncul, dan semua orang merasa tidak percaya. Namun pada saat itu, orang itu melakukan tindakan yang melampaui imajinasi siapapun. Ketika dia menyebutkan tanah suci martialism aku datang, dia terbang dan langsung ke gerbang yang terbuka. Ledakan. Bang! Tapi saat dia menyentuh kabut berwarna-warni, dengan ledakan yang besar, suara keras segera terdengar. Orang itu benar-benar meledak di sana, dan kemudian menjadi kabut darah yang menghilang dalam garis pandang semua orang. Oh surga, ada apa dengan orang itu? Apakah dia berniat ingin bunuh diri? Karena hanya mereka yang di bawah usia 30 tahun saja, yang dapat memasuki alam abadi menandai bela diri. Karena kalau tidak, mereka akan meledak dan mati. Seru kerumunan. Melihat itu, mereka bahkan lebih terkejut dan merasa bahwa orang itu sedang sakit jiwa. Orang bodoh yang tidak menginginkan kehidupan, gumam Xiaoyu. Pada saat itu, Xiaoyu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Senior Xiaoyu, apa yang terjadi? Bukankah dia itu seseorang dari Misty Peak juga? Dia seharusnya tahu, bahwa dia tidak bisa memasuki alam abadi martial marking. Mengapa dia masih melakukan tindakan gila seperti itu? Chu Feng yang ingin tahu pun segera bertanya. Jujur saja, beberapa orang berpikir bahwa alam abadi menandai bela diri ini, itu adalah pintu masuk menuju ke tanah suci bela diri. Jadi selalu saja ada orang yang memikirkan cara untuk memasuki Misty Peak, dan ketika martial marking Immortal Realm terbuka, mereka tidak peduli lagi dengan kehidupan mereka, dan mereka langsung menuju ke sana, jawab Xiaoyu. Oh, jadi berarti sejak awal, kamu sudah tahu dia akan mati. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Chu Feng bertanya lagi dengan bingung. Meskipun wanita tua itu kuat, dia hanya peringkat 3 Martial Lord. Namun demikian, Xiaoyu adalah peringkat 4 Martial Lord. Jika dia menghentikannya pada awalnya, wanita tua itu tidak akan mati. Setiap kali peristiwa tragis seperti ini terjadi, tidak ada cara untuk menghentikannya. Itu karena, beberapa orang sudah berkultivasi ke tahap yang gila. Mereka hanya merasa, bahwa perkiraan mereka sudah sangat benar. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, mereka tidak akan pernah percaya. Aku khawatir bahkan jika mereka mati, mereka masih akan berpikir bahwa alam abadi menandai bela diri ini, itu benar-benar merupakan pintu masuk ke tanah suci bela diri. Jadi, daripada menghentikan mereka, aku lebih baik membiarkan mereka mati. Dengan begitu, setidaknya kematian mereka bisa memperingatkan yang lainnya di masa depan. Kalau tidak, mereka yang memasuki puncak berkabut dengan tujuan lain, mereka tidak akan dimaafkan oleh guruku bahkan jika mereka tidak mati, jawab Xiaoyu. Hanya setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengerti apa yang dimaksud Xiaoyu. Mungkin Lady Piao Miao menilai dari sifatnya, dia benar-benar tidak akan mudah memaafkan siapapun yang datang ke puncak berkabut dengan tujuan jahat. Jadi, Chu Feng mengerti mengapa Xiaoyu dan yang lainnya tidak menghentikannya. Anak-anak dari wilayah Laut Timur. Gerbang menunu alam abadi menandai martial telah dibuka. Apakah kalian sudah siap? Ucap seseorang. Tiba-tiba saja, suara lembut yang dipenuhi dengan kekuatan yang kuat segera terdengar. Melihat ke arah asal suara itu, orang bisa melihat kalau seseorang muncul secara diam-diam, dan dia berada di atas gerbang realm Immortal Martial Marking. Orang itu adalah Lady Piao Miao. Wush! Setelah Lady Piao Miao muncul, dia melambaikan lengan bajunya. 100 sinar cahaya terbang keluar, dan melesat ke arah generasi muda. Junior Wuking, cepat tangkap mereka. Itu adalah jimat abadi, ucap Xiaoyu.
Xiaoyu buru-buru mengingatkan Chu Feng ketika dia melihat adegan seperti itu. Pada saat yang sama, dia beserta Chun Wu, Dong Sue, dan Qiu Zu, itu membuka telapak tangan mereka untuk menangkap untaian cahaya yang terbang perlahan-lahan. Chu Feng tidak lengah dan melakukan hal yang sama, dia membuka telapak tangannya untuk menangkap sinar cahaya itu. Bas-bas. Setelah sinar cahaya masuk ke tangannya, Chu Feng merasakan panas yang menyebar, dan kemudian tidak lama setelah itu, perasaan yang panas seperti itu telah menghilang. Membuka telapak tangannya untuk melihatnya, dia melihat simbol khusus di telapak tangannya. Selain itu, seolah-olah simbol itu memiliki kehidupan, karena perlahan-lahan terus bergoyang. Itu adalah jimat abadi. Itu adalah untuk keluar dari alam abadi menandai marsial. Ketika dihadapkan dengan bahaya yang tak terkalahkan, atau ketika seseorang ingin meninggalkan alam abadi menandai bela diri, maka berikan saja kekuatan bela diri ke dalamnya. Ini dapat membawa kamu meninggalkan alam abadi menandai marsial, dan kembali ke tempat ini. Dan untuk yang terakhir, aku akan memperingatkan kalian semua sekali lagi. Alam abadi menandai bela diri akan terbuka untuk batas waktu 10 hari. Dalam 10 hari, kamu harus meninggalkan alam abadi menandai bela diri. Karena kalau tidak, maka yang akan kamu temui hanyalah kematian. Pergilah. Keajaiban baru sedang menunggu untuk diciptakan oleh kalian. Apakah kalian ingin mendapatkan keterampilan bela diri yang kalian dambakan? Maka gunakanlah kekuatanmu, dan andalkan dirimu sendiri untuk mendapatkannya, ucap Lady Piao Miao. Kata-kata dari Lady Piao Miao terukir di hati semua orang, dan itu membuatnya tidak ada yang berani melawannya. Segera setelah dia selesai berbicara, hampir semua orang yang memiliki jimat abadi di puncak gunung, mereka semua menjadi untaian cahaya dan mulai terbang. Seperti meteor, mereka menembak ke arah gerbang. Junior Wu Qing, peganglah tanganku. Karena jika tidak, setelah kita masuk ke dalam, kita akan terpisah oleh formasi spiritual. Chun Wu tiba-tiba mengingatkan saat Chu Feng akan bergerak. Saat melihat ke arahnya, baru saat itulah Chu Feng menemukan kalau Chun Wu, Xiaoyu, Dong Sue, dan Qiu Zu, para keempat wanita cantik itu, mereka memegang tangan satu sama lain dengan erat. Selanjutnya, Chun Wu mengulurkan tangan putih murninya kepada Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng dengan ringan tersenyum, dan tidak lagi menundanya. Dia mengulurkan lengannya, dan dengan erat meraih tangan lembut Chun Wu. Kemudian dengan ditemani 4 wanita cantik, dan di bawah tatapan kagum laki-laki yang tak terhitung jumlahnya, mereka menyerbu gerbang alam abadi yang bertanda bela diri. Namun di saat Chu Feng dan yang lainnya masuk, di dalam alun-alun itu sendiri, Ya Fei juga berpegangan tangan dengan bawahannya. Namun jika dilihat, dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Justru sebaliknya, dia memelototi tempat Chu Feng menghilang, dan berkata dengan suara rendah. Bajingan sialan, jangan pernah berpikir bahwa mereka dapat membuatku takut. Kamu sebaiknya terus mengikuti keempat gadis itu. Karena kalau kamu bertemu aku sendirian, maka aku akan membuatmu memohon untuk mati, gumam Ya Fei. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.